Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi dengan saya di materi selanjutnya, yakni materi diagram Venn. Sebelum saya memulai materi, saya mau menyapa anak-anak terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan yang sehat, keluarga juga dalam keadaan yang sehat, kita semua juga dalam keadaan yang sehat. Amin. Anak-anak, materi ini saya susun dalam rangka membantu anak-anak dalam belajar dari rumah ketika di kondisi yang tidak memungkinkan seperti ini, tatap muka kita tidak bisa, maka salah satu jalannya adalah kita melakukan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Baik anak-anak, sekali lagi semoga kita selalu dalam lindungan yang kuasa, keluarga kita tercinta juga dalam lindungan yang kuasa, dijauhkan dari segala kehinaan, dijauhkan dari segala keburukan. Baik anak-anak, materi kita pada kesempatan kali ini yakni diagram Venn. Nanti di sini kita mempelajari bagaimana cara membuat diagram Venn. Anak-anak, diagram Venn merupakan salah satu cara menyajikan himpunan, yang mana cara menyajikan himpunan pada kesempatan yang terdahulu ada 3 cara. Bisa yang pertama dengan mendata anggotanya atau enumerasi, cara yang kedua bisa dengan menyebutkan sifat keanggotaannya, dan cara yang ketiga yakni dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau mempelajari cara menyajikan himpunan dengan gambar atau diagram yang biasa disebut dengan diagram Venn. Kenapa dinamakan diagram Venn? Diagram Venn ini sebenarnya diperkenalkan oleh pakar matematika Inggris yang bernama John Venn. Langsung saja, ada beberapa petunjuk dalam membuat diagram Venn. Yang pertama, ini paling penting, himpunan semesta atau dilambangkan dengan S digambarkan sebagai persegi atau persegi panjang dengan huruf S diletakkan di sudut kiri atas. Jadi yang namanya himpunan semesta nanti digambarkan, saya ulang ya, digambarkan dalam bentuk persegi atau persegi panjang boleh, dengan jangan lupa ada huruf S kapital atau besar yang diletakkan di sudut kiri atas. Kemudian yang kedua, setiap himpunan yang ada di dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Paling mudahnya nanti kita bisa menggambarkan dalam bentuk lingkaran atau elip. Jadi kalau kita kesulitan membuat lingkaran secara bulat penuh seperti ini pun, ini sudah dinamakan sebagai kurva tertutup sederhana. Agak lonjong seperti ini juga bisa disebut sebagai kurva tertutup sederhana. Yang ketiga, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Nama lain titik itu nanti kita pakai istilah noktah. Jadi setiap anggota nanti ada noktahnya, ada tanda titik di dekatnya. D. Bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Ini nanti terkait dengan diagram Venn pada masalah di kehidupan sehari-hari. Kalau anggotanya nanti terlalu banyak, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Langsung saja anak-anak, kita masuk ke contoh yang pertama, biar kalian lebih memahami apa sih yang namanya diagram Venn? Bagaimana sih cara membuat diagram Venn dari bilangan-bilangan yang dari himpunan yang diberikan? Yang pertama, sajikan diagram Venn dari himpunan berikut. Misalkan S, dia adalah himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sementara A adalah himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3, B adalah himpunan yang beranggotakan 4, 5, 6. Perlu diamati. Fokus pengamatan kita yang pertama adalah di himpunan lain selain S yang diberikan. Di sini ada himpunan A dan himpunan B.
Himpunan A dan himpunan B masing-masing kalian cermati anggota-anggotanya. A punya anggota 1, 2, dan 3. Sementara B punya anggota 4, 5, dan 6. Pertanyaan saya, apakah anggota A dan anggota B ada yang sama? Tidak ada ya. Tidak ada yang sama. Karena tidak ada yang sama, maka nanti untuk kurva dari himpunan A bisa kita gambarkan terpisah dari kurva di himpunan B. Ini yang pertama, ini punyanya himpunan A, dan yang kedua ini punyanya himpunan B. Dua kurvanya dia tidak berpotongan, dia saling lepas. Kenapa saling lepas? Karena anggotanya A juga anggotanya B tidak ada yang sama. Ini kita fokus pada himpunan selainnya S terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah A kita gambarkan kurva sederhananya, B juga kita gambarkan kurva sederhananya, kita tuliskan anggota-anggota dari masing-masing himpunan tersebut. A di sana ada 1, 2, 3, maka kita tuliskan A ada 1, ada 2, ada 3, dan jangan lupa tadi dibilang bahwa setiap anggota harus punya masing-masing mempunyai titik atau noktah. Di dekatnya kita berikan titiknya masing-masing. Sementara di anggota yang B punya 4, punya anggota 5, dan punya anggota 6. Sama, untuk masing-masing anggota kita berikan noktah atau titik. Setelah seperti ini, himpunan A-nya sudah kita gambarkan kurvanya, himpunan B sudah kita gambarkan kurvanya, kita lengkapi diagram Venn yang ada. Nah, kita lihat seperti ini. Ada 1, 2, 3 sudah tergambar di kurva dari himpunan A, ini ya. Dan B, ini kurvanya B sudah tergambarkan ada 4, 5, 6. Sekarang kita menilik dari anggota-anggota S-nya. S punya anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sementara yang tertulis baru ada 1, 3, 2, 4, 5, dan 6. Maka sisanya ada 7, 8, dan 9. Posisinya pastinya di luar kurvanya A, juga di luar kurvanya B. Dia tidak termasuk anggota A, juga tidak termasuk anggota B. Dia ada di luar, tapi masih tetap ada di dalam kotak S-nya. Ini di pojok kiri ada lambang S. Itu yang harus diingat. Harus ada lambang S atau simbol S sebagai penunjuk himpunan semesta. Bagaimana anak-anak? Mudah ya? Kita lanjut contoh yang kedua. Nah, sekarang diberikan himpunan S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A-nya 1, 2, 3, 4, dan himpunan B-nya 4, 5, 6, 7. Fokus kita di himpunan A dan himpunan B dulu. Bisa diamati dari himpunan A dan himpunan B, adakah anggota yang sama? Jawabnya ada, yaitu siapa? 4. 4 dimiliki oleh A, juga dimiliki oleh himpunan B. Maka nanti kalau kurvanya digambarkan, bentuk kurva pastinya ada perpotongannya. Ini punyanya himpunan yang A, dan ini punyanya himpunan yang B. Kenapa kurvanya berpotongan? Karena ada anggota dari A dan ada anggota dari B yang sama. Bisa kita tuliskan di bagian tengah ini perpotongan kurvanya adalah punyanya 4. Karena 4 dia ikut punyanya A, juga ikut punyanya B. Selebihnya 1, 2, 3. Berarti kita tuliskan di sini. Ini ada 1, ada 2, ada 3. Ingat, masing-masing harus punya nokta. Kemudian yang sisanya 5, 6, 7 ada di punyanya B, kurva B. Ini ada 5,
Ada 6, ada 7. Masing-masing punya. Kemudian secara lengkap seperti ini. Ingat pojok kiri harus ada lambang S-nya. Sama ya, tadi di bagian tengah ada 4, sebelah sini ada 1, 2, 3, di bagian sini ada 5, 6, 7, dan ini ada 1, 2, 3, di bagian luar ada 8 dan 9. Bagaimana anak-anak? Pertama fokusnya pada anggota A dan anggota B ada tidak yang sama. Ternyata di sini ada angka yang sama, ada anggota yang sama, yaitu 4. 4 kita tuliskan di bagian tengah. Kemudian sisanya A ada 1, 2, 3 kita tuliskan di bagian sini. Ada B, sisanya anggota B 5, 6, 7 kita tuliskan di sini. Dan anggota S yang tidak masuk di himpunan A atau himpunan B yaitu 8 dan 9, maka dia posisi ada di luar kurva. Ini ada 8 dan di sini ada 9. Selanjutnya contoh yang ketiga, diberikan himpunan S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada himpunan A-nya 1, 2, 3, himpunan B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Amati sekarang himpunan A dan himpunan B ada anggota yang sama tidak? Oh, ada. Ini 1, 2, 3, B-nya di sini juga punya 1, 2, 3. Tapi selain 1, 2, 3 A tidak ada anggota yang lainnya. Tapi untuk B ada anggota 4, 5, 6. Kalau mau digambarkan, bagaimana coba ini bentuk diagram Venn-nya? A itu 1, 2, 3. B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau boleh digambarkan berarti nanti A, himpunan A-nya, ini A ya. Anggota-anggotanya ada di dalam himpunan B. Pastinya seperti ini. Kita langsung saja amati. Di dalam himpunan A jelas punya anggota 1, 2, 3. Dan 1, 2, 3 itu pun ada di dalam kurva dari ini B. Selain 1, 2, 3, maka kita tambahkan ada 5, 4, 6. 4, 5, 6 tidak masuk di dalam A. Dia tidak masuk di dalamnya A. Tapi 4, 5, 6 ada di dalamnya B. Sekarang kita fokus dari diagram Venn ini. Di dalam kurva A hanya ada 1, 2, 3, maka 1, 2, 3 ini punyanya himpunan A. Sedangkan untuk himpunan B, lihat semua yang ada di dalam kurva ini berarti punyanya B. Termasuk 1, 2, 3, termasuk 4, 5, 6, semuanya ini punyanya himpunan B. Jadi kalau ditanya himpunan B, anggotanya siapa saja? Berarti jawabnya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan 7, 8, 9, dia posisinya ada di luar kurva karena dia tidak termasuk anggotanya A, juga tidak termasuk anggotanya B. Dan perlu diingat sebelah kiri atas jangan lupa ada lambang S. Gitu anak-anak, mudah sekali ya. Kita sambung contoh yang keempat. Sajikan diagram Venn dari himpunan berikut ini. Masih sama, S-nya punya anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A-nya punya anggota 1, 2, 3, 4. B-nya punya anggota juga 1, 2, 3, 4. Sama tidak ini dua himpunan ini? Himpunan A-nya 1, 2, 3, 4, himpunan B-nya juga punya anggota 1, 2, 3, 4. Loh kok sama? Berarti nanti bentuk kurvanya bagaimana? Berarti ini ada kurva. Ini kurva punyanya himpunan A. Yang punya anggota 1, 2, 3, 4 juga punyanya himpunan B. Yang punya anggota 1, 2, 3, 4. Gambarnya seperti ini. Jadi kurva ini dia menunjuk punyanya himpunan A, juga menunjuk punyanya himpunan B. Sama
sama karena kedua himpunan tersebut mempunyai anggota yang sama. Pojok kiri ada lambang S, jangan lupa. Dan untuk 5, 6, 7, 8 posisi ada di luar. 5, 6, 7, 8, 9. Jangan lupa masing-masing anggota harus mempunyai noktah atau titik. Begitu anak-anak dari saya. Mulai dari yang pertama tadi, untuk kurva yang bentuknya saling lepas ya, seperti ini. Itu tadi yang pertama. Yang kedua ada kurva diagram Venn yang bentuknya saling berpotongan seperti ini. Yang ketiga ada kurva yang bentuknya berupa namanya himpunan bagian. Dan yang keempat ada diagram Venn yang bentuknya sama untuk dua himpunan A sama dengan himpunan B. Ini ada 4 macam bentuk diagram Venn yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, anak-anak bisa mengikuti materi dengan sebaik-baiknya. Sekiranya ada yang perlu dicatat dari materi-materi yang telah saya sampaikan, anak-anak bisa pause dulu, silahkan di-pause, dicatat materinya, dipahami lagi. Semoga, sekali lagi, semoga materi ini bermanfaat. Dari saya cukup anak-anak, selamat belajar, semoga sukses, dan semoga kita selalu berada dalam lindungan ilahi Robbi. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.